Halo semua, di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang jantung koroner. Apa sih jantung koroner itu? Yaitu kondisi ketika pembuluh darah jantung tersumbat oleh timbunan lemak. Pada awalnya, kondisi ini mungkin tidak menyebabkan gejala, namun sumbatan total pada arteri koroner dapat menyebabkan serangan jantung. Etiologi atau penyebab penyakit jantung koroner paling sering disebabkan oleh penumpukan plak lemak di dalam arteri koroner. Jika plak makin tebal, arteri koroner akan menyempit dan menjadi kaku. Akibatnya, pasokan darah ke jantung tidak optimal sehingga seseorang mengalami gejala penyakit jantung koroner. Patofisiologi penyakit jantung koroner dimulai dari penyumbatan pembuluh jantung oleh plak pada pembuluh darah. Penyumbatan pembuluh darah pada awalnya disebabkan peningkatan kadar kolesterol LDL, low density lipoprotein, darah berlebihan dan menumpuk pada dinding arteri sehingga aliran darah terganggu dan juga dapat merusak pembuluh darah. Hal yang paling sering menyebabkan penyempitan atau penyumbatan tersebut adalah trombosis atau aterosklerosis. Trombosis ini adalah jaringan luka pada pembuluh darah yang membentuk jaringan fibrosa yang disebabkan kolesterol. Jaringan ini beresiko menyumbat aliran darah. Sedangkan aterosklerosis adalah penumpukan plak di dalam arteri menuju jantung. Plak tersebut berisi kolesterol, kalsium, atau bahan lain yang berlebihan di dalam aliran darah. Jika terus penumpuk, plak ini akan menyumbat pembuluh darah. Jika trombosis dan aterosklerosis terjadi, maka suplai darah ke otot jantung akan berkurang. Kurangnya aliran darah ke jantung bisa menyebabkan berbagai penyakit serius seperti angina pectoris sampai infark jantung yang menyebabkan kematian mendadak. Manifestasi klinis dari penyakit jantung koroner. Yang pertama, nyeri pada alat gerak yang muncul di tangan secara bertahap, menjalar ke lengan dan punggung. 2. Merasa sering pusing dan mudah pingsan. 3. Tekanan pada punggung atas. 4. Muncul keringat dingin yang berlebihan terutama ketika malam hari. Kelima, rasa terbakar. 6. Perasaan sesak di dada yang dapat muncul tiba-tiba atau intermiten. Rasa yang terkadang hilang tetapi dapat kembali lagi secara berulang-ulang. 7. Sesak nafas walau dalam keadaan bugar. 8. Merasa lelah secara berlebihan. Komplikasi penyakit jantung koroner. Jika tidak ditangani dengan baik, dapat berujung ke serangan jantung hingga kematian. Selain itu, berkurangnya suplai darah menuju jantung dapat menyebabkan komplikasi lain. Seperti yang pertama, ada hipertensi pulmonal, yaitu kondisi ketika tekanan darah di paru-paru meningkat dan menyebabkan pertukaran oksigen tidak optimal. Kedua, kardiomiopati, yaitu kondisi ketika otot jantung mengalami kerusakan sehingga terlalu lemah untuk memompa darah. Yang ketiga, gagal jantung, akibat kondisi jantung yang tidak cukup kuat untuk memompa darah sehingga suplai oksigen ke tubuh tidak optimal. Keempat, gangguan irama jantung. Ketika suplai darah ke jantung berkurang atau ada kerusakan di jaringan jantung yang mempengaruhi impuls listrik jantung. Pemeriksaan diagnostik penyakit jantung koroner. Yang pertama, elektrokardiografi, yaitu perekaman aktivitas listrik jantung pasien untuk mengetahui apakah pasien pernah atau sedang mengalami serangan jantung. Yang kedua, foto ronsen. Foto ronsen di bagian dada dapat membantu melihat kondisi jantung dan paru-paru. Yang ketiga, CT scan dan MRI, yaitu tes pencitraan yang dilakukan untuk melihat kondisi jantung dengan lebih jelas yang tidak dapat terlihat pada foto ronsen. Pemeriksaan tersebut juga dapat memperlihatkan adanya penumpukan kalsium di pembuluh darah yang dapat memicu penyakit jantung koroner. Keempat, pemeriksaan radionuklir. Pemeriksaan ini digunakan untuk membantu mengukur aliran darah ke otot jantung. Melalui tes ini dapat menunjukkan informasi yang lebih lengkap dengan menampilkan gambar jantung pasien. Tindakan yang pertama ada pencegahan, yaitu berhenti merokok,
berolahraga rutin, mempertahankan berat badan ideal, mengelola stres dengan baik, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang, membatasi konsumsi minuman beralkohol, mengonsumsi obat dengan benar, menjalani pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol secara berkala. Yang kedua yaitu obat-obatan. Yang pertama ada pengencer darah seperti aspirin untuk membantu mencegah pembekuan darah. Yang kedua ada statin seperti atorvastatin untuk menurunkan kolesterol darah. Yang terakhir ada nitrat seperti nitrogliserin untuk melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah ke otot jantung meningkat dan meringankan kerja jantung. Yang terakhir dengan metode operasi. Yang pertama ada pemasangan ring jantung atau angioplasti koroner dilakukan dengan memasukkan kateter ke bagian arteri yang menyempit. Setelah itu, dokter akan memasang ring di arteri untuk mencegah penyempitan kembali. Dengan begitu, aliran darah kembali lancar. Yang kedua, bypass jantung dilakukan dengan mengambil pembuluh darah dari bagian tubuh lain untuk ditempel ke jantung dengan melewati area yang menyempit agar darah bisa mengalir lancar melalui rute baru tersebut. Yang ketiga, transplantasi jantung. Jika kerusakan jantung sudah sangat parah dan tidak dapat lagi diatasi dengan obat-obatan, dilakukan dengan mengganti jantung pasien yang rusak dengan jantung yang sehat dari pendonor. Itu tadi penjelasan tentang penyakit jantung koroner. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua ya. See you next video.